sholat witir sendiri-sendiri 1 rakaat. Bacanya Ustadz, monggo Fatihah kulhu tok nek apa? Monggo. Tahiyatnya. Ya kan biasa tahiyat itu ya. Umpamanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita dan seterusnya. Kesuwen Ustadz sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad itu cukup. Gak usah doa iftitah. Allahumma ba'id baini min khotoyaya Allahu akbar kabira. Wis gak usah maca iku kesuwen. Ndak apa-apa. Iki wis pokoke minimalis, Pak. Ya, salat minimalis wae. Jinyang sing paling titik nek apa pokoke sah, ya. Lang itu subhanallah bil a'la wa bihamdi lama ping pisan wae ndak apa-apa wis gak usah ping 3 wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani bani Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatul laili mathna mathna, sholat malam itu dua-dua. Fa inna khasya ahadukumus subha, maka apabila salah seorang di antara kamu takut masuk waktu subuh, sholat raka'atan wahidan, maka sholatlah 1 rakaat. Tutiu lahu ma qad sholah, itu sebagai mengganjilkan sholat yang dilakukan. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Saya baca yang bawahnya walil khamsati wa sahhahahu Ibnu Hibbana bilafdin, dan menurut 5 imam dan disahihkan Ibnu Hibban, sholatul laili wan nahari mathna mathna, sholat malam dan sholat siang itu 2-2. Bapak-bapak, ibu-ibu, begini, kita melaksanakan sholat malam, yang namanya malam itu setelah maghrib sampai subuh, ini malam. Cuma yang dikatakan sholat malam bukan maghrib, isya itu termasuk sholat malam, bukan begitu. Jadi sholat malam itu sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari, utamanya sholat tahajud atau sholat-sholat lainnya. Nah, hadis ini mengatakan bahwa sholat malam itu dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ustadz, itu kok ada orang yang melakukan 4 rakaat salam, apakah boleh? Pelajarannya durung tutuk gini, ya. Jadi itu dalam hadis yang lain, monggo, ya. Hadis ini mengatakan sholat malam itu 2-2. Kalau kita takut keburu masuk waktu subuh, maka sholatlah 1 rakaat sebagai pengganjil dari sholat sunnah kita. Ini yang dianggap sholat witir. Ngapunten, sholat witir itu sebagian ulama
menyatakan maksimal 11 rakaat, paling sedikit 1 rakaat. Oleh karena itu ngapunten, di bawah nanti itu keutamaan sholat witir ini sangat besar. Maka orang yang tidak melakukan sholat witir eman, Pak. Sampai-sampai nanti dalam hadis itu, barang siapa yang tidak melakukan sholat witir tidak termasuk golonganku. Ya, nggak tahu sakmene iki ngelakoni sholat witir atau enggak ini. Ya, koyok-koyok alhamdulillah akeh sing gak ngelakoni. Ya, nek Ramadan tok begini. Saya mensiasati ya supaya bisa sholat witir. Umumnya sholat witir itu kan sebagai penutup, dilakukan setelah sholat sunnah. Kangelan, Pak. Soalnya sholat sunnah itu jarang kita lakukan. Kita mengikuti hadis Abu Hurairah termasuk sahabat Abu Bakar, itu sholat witirnya sebelum tidur. Ya, jadi sholat witirnya sebelum tidur. Oleh karena itu ngapunten, saya sering mengajak teman-teman supaya bisa sholat witir setelah sholat isya jamaah itu. Kita melaksanakan sholat ba'diyah isya 2 rakaat. Setelah itu sholat witir sendiri-sendiri 1 rakaat. Mosok 1 rakaat gak kaopen. Bacanya Ustadz, monggo baca Fatihah, Kulhu, Falak, Nas. Fatihah, Kulhu tok nek apa? Monggo. 1 rakaat nek wis hafal salat itu, Pak, 1 menit. Ngapunten, saya salat witir di sini, mulai salat witir, Abah Wasik pulang sebelum dari rumahnya, saya sudah selesai. Kan eman kalau tidak dilakukan. Abah Wasik rumahnya itu dari sini hanya 3 rumah. Tapi kalau saya sholat witir 1 rakaat, beliau belum sampai rumah, saya sudah selesai sholat witir. Eman. Beda yang ada dilakukan di Masjid Al-Ikhlas. Al-Ikhlas Nusantara 1, Gresik, Kota Baru. Pepet dengan SMA Muhammadiyah di Gresik itu. SMA Muhammadiyah itu kalau nggak salah lantai 7 atau 8 begitu, itu mepet gitu. Dan masjid ini dekat dengan rumahnya Bupati Gresik, hanya 100 meter gitu, Gus Yani. Ini di sana itu ada kebiasaan, setelah sholat isya, lalu jamaah itu sholat ba'diyah isya 2 rakaat, setelah itu sholat witir 3 rakaat. 2 plus 1 secara jamaah. Jadi ada imamnya. Itu setiap selesai sholat isya. Kalau di sana. Oleh karena itu ngapunten, saya mengajak nek gak iso melek dalu, kita upayakan sholat witir setelah sholat isya, ba'diyah isya 2 rakaat, sholat witir 1 rakaat. Ini saya lihat di Masjid An-Nur ini sebagian besar sudah melakukan. Di Masjid Nur Fadilah ya, Gria Bayangkara ini juga begitu. Jadi sholat sendiri-sendiri 1 rakaat. Insya Allah cepat kok ini ya. Nah, kalau umpamanya kita bisa
sholat witir itu setelah sholat tahajud, setelah sholat hajat, setelah sholat tasbih atau sholat-sholat sunnah malam lainnya itu jauh lebih bagus. Koyoke angel, ya wangel Pak. Opo maneh nek suwe iku mangan sate, mangan gule, atik jikai SDMJ. Embo-embo kadang-kadang subuhne ketinggalan. Apa maneh salat witir. Ya, jadi kita berupaya. Jadi saya, istri saya mungkin, terus beberapa teman yang di Masjid An-Nur itu sebagian besar melakukan sholat witir 1 rakaat. Ya, monggo. Ini kalau saya lihat di sini Abah Wasik itu juga melakukan sholat witir 1 rakaat. Soalnya ketoi males, podo aku itu. Ya, mek 1 rakaat. Ya, Ustadz saya ini nggak sholat witir di masjid, sholat witir di rumah. Setelah dari masjid ini salah sholat witir di rumah. Embel. Ya, akhirnya saya embel. Ya, sulit Pak. Dari masjid tuh sholat sunnah lagi di rumah sulit. Ojo mana sing ngomong, sing ngomong ini loh. Yo akeh angele, opo maneh ngapunten oleh jajan nduk kene durung kepangan, teko oma langsung dimakan nih, wis gak ngurusi sholat, ya makane sholat di sini. Nah termasuk sholat siang itu dua. Contoh yang kemarin saya sampaikan, mungkin ada orang yang sholat qobliyah duhur, ba'diyah duhur 4 rakaat, dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini hadis ini bukan mewajibkan dua-dua, tapi menganjurkan dua-dua. Artinya disarankan dua-dua, tidak dua-dua juga boleh. Ya monggo nanti mulai kalau sungkan, ya gak harus malam ini sholat witir 1 rakaat. Ya besok umpamanya setelah ba'diyah Isya kita sholat witir 1 rakaat, Al-Fatihah sama kulhu gitu saja cukup. Ya, terus Ustadz bagaimana tahiyatnya? Ya kan biasa tahiyat itu ya, umpamanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita dan seterusnya. Kesuwen Ustadz sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad itu cukup untuk sholat sunnah, termasuk sholat tarawih. Ya nggak sampai Ustadz kesuwen, gak usah doa iftitah Allahumma ba'id baini min khotoyaya Allahu akbar kabira, wis gak usah maca iku kesuwen, ndak apa-apa. Ya iki pokoknya minimalis Pak. Ya sholat minimalis wae, jinyang sing paling titik nek apa pokoknya sah. Ya lang itu subhanallah biyal a'la wa bihamdi lama ping pisan wae ndak apa-apa wis gak usah ping 3 wis pokoknya sangat minimalis pokoknya. Ya begini ini supaya apa, supaya kita mau dulu. Kalau sudah mau udah biasa nanti itu bisa ditambah-tambah. Contoh ngapunten ngono Pak Kadeta itu apa, Pak Kadeta dulu nek sik nom-nom ambek bojone itu minimalis Pak, wis pokoknya gaya ngono tok. Tapi nek wis biasa gaya opo wae. Nah, iki lho ya. Jadi pertama-tama ya gaya ngono tok wae. Nah, setelah apa wis kenal wis biasa, ini gaya opo wae. Nah, kalau belum biasa sholat witir 1 rakaat ndak pakai doa iftitah, maca kulhu wae, terus sholawatnya tidak semuanya, ini sudah cukup.
Jadi kita harapkan bisa melaksanakan. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.